Abdul Jalil Hamid, atau biasa dikenal dengan sebutan Mbah Jalil, adalah sang maestro falak atau ilmu astronomi. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Abdul Hamid dan Nyai Syamsiah pada tanggal 12 Juli tahun 1905 Miladiah di Bulumanis Kidul, Margoyoso, Tayub Pati. Mbah Jalil merupakan keturunan ke-8 dari Waliullah Kiai Haji Mutamakin Kajen Pati. Perjalanan intelektual Abdul Jalil kecil dimulai dengan pendidikan yang diberikan langsung sang ayah, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, hingga tahun 1919. Selanjutnya Abdul Jalil belajar di Pondok Jamsaran Solo, Jawa Tengah asuhan Kiai Haji Idris dari tahun 1919 sampai dengan tahun 1920. Lalu meneruskan belajar ke Pondok Termas Pacitan, Jawa Timur asuhan Kiai Haji Dimyati sampai dengan tahun 1921. Kemudian di Pondok Kasingan Rembang, Jawa Tengah asuhan Kiai Haji Kholil sampai dengan tahun 1924. Selanjutnya, pada tahun 1924 sampai dengan tahun 1926 Abdul Jalil muda mukim dan belajar di Makkah Al-Mukarramah. Lalu pada tahun 1926 kembali ke tanah air melanjutkan belajar di Pondok Tabu Ireng Jombang di bawah asuhan langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai dengan tahun 1927. Dan kemudian kembali lagi ke Makkah selama 3 tahun pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1930. Pada masa 3 tahun ini beliau tercatat ikut mendirikan Madrasah Darul Ulum di Makkah. Tak berselang lama dari pengembaraan intelektualnya yang cukup panjang, beliau kemudian mengajar di Madrasah TBS. Di Madrasah TBR, Kiai Haji Abdul Jalil Hamid tercatat menjadi guru kepala pada tahun 1932 sampai tahun 1935. Guru TBS yang semasa dengan beliau adalah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dan Kiai Haji Turaihan Ajuri. Selain di TBS, berbagai posisi penting pernah diembannya, antara lain menjadi anggota Raad Agama Islam di Kudus tahun 1934 sampai tahun 1945. Berdasarkan data yang disimpan pihak keluarga, beliau juga pernah menjadi komandan gerilya melawan Belanda di Gunung Muria tahun 1948 sampai tahun 1949. Yang akhirnya ditahan Belanda di penjara Kudus pada tahun 1949. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kudus tahun 1950-an. Menjadi pembantu khusus Wakil Perdana Menteri RI tahun 1951 sampai tahun 1958. Hingga anggota DPR MPR mewakili alim ulama di fraksi NU pada tahun 1958 sampai tahun 1967. Anggota pembina PBNU dan penyusun Almanak NU pada tahun 1930 sampai tahun 1974. Ketua NU Cabang Kudus tahun 1932 sampai tahun 1934. Khatib Suriah di BNU tahun 1954 sampai tahun 1967. Rais Suriah NU Jawa Tengah tahun 1967 sampai tahun 1974. Ketua Tim Penentu Arah Kiblat Masjid Baitur Rahman Semarang tahun 1968. Dan Ketua Lajnah Falakiyah BBNU merangkap Lajnah Falakiyah Departemen Agama RI tahun 1969 sampai tahun 1973. Beliau menikah dengan istri pertama Siti Siryati binti Kiai Haji Adnan Bulumanis Kidul dan dikaruniai seorang putri bernama Rudlo. Sepeninggal istri pertama, Mbah Jalil menikah dengan Hajah Aminah Nur binti Kiai Haji Nur Hudlin Baletengahan pendiri Madrasah TBS Kudus. Pernikahan dengan Hajah Aminah Nur ini, Mbah Jalil dikaruniai seorang putra bernama Haji Hamdan Abdul Jalil. Perhatian Kiai Haji Abdul Jalil Hamid terhadap dunia keilmuan yang demikian tinggi, khususnya ilmu-ilmu agama, di tengah kesibukannya yang luar biasa, bisa dilihat dari berbagai karya kitab yang ditulisnya. Berbagai karya Mbah Jalil, diantaranya Fathur Ruful Manan, Jadwal Rubu, Dalil Al-Minhaj, Tawajul, Tuhfah Al-Usfiyah, Ahkamul Fuqahat, dan Takalambil Lugho Al-Arabiyah. Mbah Jalil semasa hidupnya juga aktif mengajar ngaji di Masjid Al-Hamidiyah Melatilor, Kota Kudus. Kiai Haji Abdul Jalil Hamid meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 16 Zulqa'dah 1394 Hijriah, yang bertepatan dengan 30 November tahun 1974 Miladiah. Yang membantu mengurus pemakaman Mbah Jalil di Makkah waktu itu
adalah Profesor Dr. Kiai Haji Maghfur Usman. Profesor Maghfur Usman merupakan tokoh Nahdlatul Ulama anu asal Cepu Blora yang pernah belajar di Madrasah TBS Kudus dan tercatat sebagai Mustasyar PBNU periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Setiap haul Mbah Jalid jika Profesor Maghfur Usman berkesempatan hadir, beliau yang selalu membaca riwayat hidup Mbah Jaliang. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan dari manaqib beliau. Amin.